Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Muhammad Rizky Fauzi. Hari ini saya akan review battle saya di PvP Pokemon Go. PvP itu player versus player ya. Jadi sekarang di Pokemon Go sudah bisa battle versus player yang ada di luar sana. Jadi ternyata masih banyak yang bermain Pokemon Go gitu ya. Terutama di negara-negara Europe sana masih banyak. Di Indonesia pun juga masih banyak. Saya sendiri dari Semarang Barat. Di Semarang Barat sendiri ada 200 lebih trainers yang ada di Semarang Barat. Jadi hari ini saya akan khusus untuk mereview Pokemon apa saja yang akan saya pakai di PvP Go Battle ya. Nah, pada fitur kali ini di season 1 kemarin sudah pre-season, sekarang sudah season 1. Nah, di season 1 ini kita mulai lagi dari Great League. Kalau Great League itu kita pakai Pokemon dari CP0 sampai 1500 ya, tapi tidak ada kayaknya CP0 karena yang paling kecil itu 10. Nah, oke, gimana battlenya? Kita lihat aja ya. Pertama, di video pertama ini ada battle versus Chelsea 008 gitu ya. Jadi ini battle pertama saya dengan menggunakan Pokemon. Yang pertama yang saya pakai adalah Clefable, yang kedua ada Swampert, yang ketiga ada Skarmory. Oke, yang pertama saya taruh di lead adalah Clefable. Coba kita lihat lawan Chelsea ini ya. Oke, tuh. Clefable memakai Charm, jadi Charm itu sakit buat melawan Dragon type Pokemon sama melawan Dark type Pokemon ya, sama Fighting juga. Sekarang karena tadi di depannya musuhnya itu ada Meganium, maka dia pusing karena tetap plan ketemu Grass, ketemu sama Charm itu tetap sakit ya, sama Fairy ya. Ternyata dia switchnya itu gantinya ke Umbreon, yang mana dia Dark type. Nah, Dark type itu lemah sekali terhadap Fairy ya. Jadi mungkin musuhnya ini kebingungan gitu ya. Oke, dia ganti ke Snorlax type normal type Pokemon, tapi tetap sakit ya karena si Clefable ini punya Meteor Mash. Meteor Mash itu cukup sakit, jadi yang steel yang cukup sakit, yang metal yang cukup sakit, dan cepat juga ngisinya dibandingkan ulti Fairy-nya sendiri gitu. Coba dilihat di sini kita sudah burn 1 shield punya musuh. Oke. Apakah saya di sini shield? Saya rasa tidak ya. Saya akan melepaskan Clefable. Oke. Nah, ketika body slam-nya si Snorlax itu kena musuh, jadi dia bisa defense rose, jadi bisa nambah defense-nya. Nah, saya ganti ke Swampert, lalu dia ganti ke Meganium, jadi bagus ya. Itu counter itu Meganium untuk water grass, counter ke water. Tapi saya ganti lagi, switch lagi ke Skarmory, yang mana Skarmory itu adalah still flying. Jadi kalau flying itu counternya grass, maka saya ganti ke Skarmory. Saling mengcover gitu ya, jadi saling mengcover karena kalau misalkan si waternya tadi lemah dengan grass, maka saya membuat covernya gitu ya, membuat counternya si grass tadi. Itu saya pakai Skarmory. Skarmory cukup bagus untuk Go Battle karena dia juga cukup meta di Go Battle, makanya saya pakai Skarmory. Bisa dilihat ya, sakit sekali, langsung mati. Tuh, saya menang di battle pertama gitu. Selanjutnya ada battle Sebatakuro. Dengan Sebatakuro, dia leadnya ada Whiskas ya. Whiskas ini lumayan untuk melawan Registeel dan juga Fire type Pokemon. Jadi sakit sekali karena juga Mud Shot-nya itu cepat untuk ngisi ultinya Mud Bomb-nya. Oke, dia di sini ganti ke Skarmory, saya juga ganti ke Skarmory karena tidak ada yang bisa mengcounter Skarmory kecuali Skarmory itu sendiri di formasi saya ya. Karena kalau misalkan saya pakai Swampert-nya itu bisa kalah cepat karena dia juga masih punya 2 shield, maka saya lawan Skarmory dengan Skarmory gitu ya untuk efektifnya. Jadi saya tidak ingin si Skarmory ini ketemu sama si Whiskas tadi ya, karena dia juga punya Blizzardnya itu yang second move-nya bisa membunuh Skarmory dengan sekejap, sakit walaupun tidak super efektif gitu ya, tapi tetap normal, tidak resist. Oke, di sini battle Skarmory versus Skarmory. Jadi lumayan lama kalau misalkan battlenya Skarmory versus Skarmory atau Umbreon versus Umbreon gitu ya. Jadi lama banget.
Nah sekarang di sini Skarmory saya sedang bertarung dengan Skarmory musuh. Jadi oke, saya memenangkan pertandingannya, dan di sini saya sudah memimpin karena kita masih punya dua shield dan belum ada yang burn shield. Nah, sekarang saya yang akan memburn shieldnya musuh gitu ya. Semoga di sini terbakar shieldnya dia. Oh tidak, ternyata tidak. Saya di sini switch ke Swampert. Saya pasangi Hydro Cannon yang cukup cepat untuk mengisinya. Lalu juga ada Sludge Wave. Nah, Sludge Wave ini adalah counter untuk grass type Pokemon. Tadi ya, kalau misalkan kalian Skarmory-nya sudah mati, kita bisa pakai Sludge Wave ini untuk antisipasi melawan grass ataupun melawan fairy, karena fairy itu cukup sakit gitu ya, dan cukup tebal darahnya. Ya di sini saya pakai satu shield saya, yang musuh tadi juga untuk menghindari Sludge Wave saya memakai shield. Oke, di sini mungkin saya pakai lagi karena Ice Beam-nya, Play Rough-nya cukup sakit ya, atau Ice Beam atau Play Rough itu cukup sakit untuk Swampert. Jadi saya pakai shield tadi ya, saya burn shield. Nah di sini saya menipu musuh, saya banyakin farmnya, over farm. Nah jadi saya pakai Hydro Cannon agar musuh itu tertipu gitu ya. Nah, itu caranya. Jadi kalau misalkan kalian lawan musuh, jangan farm sedikit saja sampai ultinya muncul. Jadi ulti terus dia. Jadi fast move-nya itu dikejar terus, overfarm, namanya overfarm. Jadi nanti kita misalkan sudah mengeluarkan ultimate, kita bisa memulai ultimate lagi, farm ultimate lagi itu tidak dari awal, tidak dari kosong, jadi dari setengah gitu ya. Di sini kita pakai Skarmory untuk menghabiskan ultinya, energinya si Whiskas dulu. Jadi bahaya kalau misalkan kita langsung pakai Cleavable ya. Di sini Cleavable itu seperti monster, kita bisa lihat darahnya tebal, terus juga sakit gitu ya. Jadi sangat meta untuk dipakai di Go Battle. Oke, masih setengah darahnya. Nah, musuh tinggal ada Azumarill. Azumarill akan kalah dengan dua ultinya si Cleavable, mau Dazzling Gleam atau Meteor Mash gitu ya. Karena darahnya juga tinggal sedikit, maka kita kalahkan dengan Charm 1 ya. Azumarill itu sangat tanky, jadi tebel banget darahnya, bagus untuk mengcover menjadi lead juga bagus, cover switch juga bagus, swift switch. Nah sekarang ketiga kita akan lawan Cow 0127 ya. Oke, nah untung jadi leadnya dia yang pertama itu adalah Altaria. Ya, Altaria itu dragon type Pokemon, jadi kalah sama Cleavable ya. Enak banget kalau misalkan kita menang di lead, itu mah enak banget. Jadi kalau misalkan kita kalah di lead, kita tuh harus pinter-pinter untuk nyimpen ulti, overfarm ya, sebisa mungkin tidak memakai shield gitu ya. Tetapi nanti ketika dia mengeluarkan ultinya boleh pakai shield, habis itu langsung switch Pokemon yang bisa mengcounter Pokemon tersebut. Nah ini dia langsung switch ke Azumarill. Mungkin dia tidak punya Registeel ya yang bagus untuk counter Cleavable. Di sini pakai Azumarill. Azumarill juga tanky sekali. Di sini saya juga mengganti gitu ya. Jadi seperti itu caranya switch. Kita hitung Azumarill itu berapa kali ulti. Jadi kalau misalkan dia fast move-nya itu 4 kali, mungkin dia S-Beam. Terus habis itu kalau 5 kali Play Rough, yang ke-6 dia akan pakai Hydro Pump. Oke, nah di sini dia ganti lagi ke Registeel. Kenapa tadi nggak ganti ke pas saya pakai ini ya? Saya pakai Cleavable ya. Baru diganti pas Swampert. Jadi lucu. Kalau misalkan dia pakai Cleavable, mungkin saya yang kewalahan sekarang gitu. Oke, di Flash Cannon not very effective tapi tetap sakit karena Registeel itu damage-nya bagus dan besar. Ya. Flash Cannon itu bagus dan besar damage-nya. Dan juga Swampert itu squishy juga, tapi attacker Swampert ya, bagus. Untuk lawan Registeel juga bagus karena cepat ngisinya. Sebelum Registeel itu bisa 1 kali ulti, Swampert sudah bisa 2 kali ulti gitu ya. Jadi bisa mengeluarkan Hydro Cannon-nya 2 kali. Walaupun tidak very efektif tapi tetap sakit Hydro Cannon-nya Swampert. Nah, itu sedikit lagi kita mati, kita bisa memberikan damage.
Nah, kita lihat ya seberapa sakitnya hydropamnya dia. Dari kuning langsung mati gitu ya. Nah, diganti ke Azumarill, kita ganti ke Skarmory di sini ya. Skarmory dia hanya bisa meresist serangannya Azumarill yang Play Rough. Jadi kalau misalkan si Azumarill menggunakan Ice Beam ya tetap sakit tapi tidak seberapa. Ya, Ice Beam di sini kita bisa masih menahannya. Dan si Azumarill juga tidak bisa meresist serangan dari Skarmory maupun itu Flash Cannon atau Sky Attack. Di sini saya belum buka Flash Cannonnya karena saya kira masih belum butuh. Dan Stardust saya juga masih belum banyak. Saya juga masih membuat banyak Pokemon untuk Go Battle. Sekarang sudah ada Alolan Marowak yang saya buat gitu ya. Nah, mati. Game ketiga kita menangkan dengan formasi lead Cleavable, Swampert kedua, dan save switch-nya itu ada Skarmory gitu ya. Untung dia nggak punya Fire type Pokemon. Kalau ada Fire type Pokemon mungkin Skarmory-nya kewalahan. Atau Thunder ya, Thunder Lightning. Oke, yang keempat, lead-nya juga ada Skarmory, Altaria maaf. Jadi kita untung di lead di sini. Jadi kita menang di lead karena dia pakai Altaria yang mana Dragon type Pokemon melawan Fairy. Menang Fairy, apalagi Charm. Wow, itu sakit banget untuk melawan Dragon atau Fighting atau Dark type Pokemon. Jadi Umbreon aja itu bisa seperti smooth lah kalau ngelawan Cleavable. Oke, dia sini ganti ke Zapdos. Oke, di sini walaupun Zapdos itu Thunder Lightning type Pokemon, tapi di sisi lain Zapdos itu sangat tidak efektif untuk dipakai di grid battle kecuali dia punya cover yang bagus. Tetap ngelawan ngelawan Cleavable itu tetap tidak kuat karena darahnya tipis sekali Zapdos. Dia mati, ganti ke Registeel. Registeel di sini kita korbankan Cleavable-nya untuk menghancurkan shieldnya lawan ya, karena tadi kita sudah pakai satu shield. Nah, sekarang kita hancurkan shieldnya dia tuh. Jadi tinggal sisa satu. Nah, tinggal sisa Registeel dan kita masih punya satu shield lagi gitu ya. Jadi jangan sayang-sayang untuk mengorbankan shield Anda untuk menghidupkan Cleavable, karena Cleavable itu banyak lemah juga, walaupun HP-nya banyak tapi defense-nya cukup kecil ya. Jadi kena ulti apapun bisa berkurang banyak. Oke, di sini Swampert saya beraksi. Dia bisa mengalahkan Registeel karena yang pertama fast move-nya itu super efektif, tapi Hydro Cannon-nya tidak efektif. Tidak super efektif, tapi tetap memberikan damage yang besar. Oke, game keempat kita menang lagi tanpa memakai Skarmory ya. Tanpa memakai Skarmory. Jadi kita masih memiliki satu Pokemon lagi. Dan tiga Pokemon kita masih hidup tadi. Kita bisa lihat ya. Nah, sekarang kita battle sama Andre yang terakhir. Di sini ada Tropius. Ini Pokemon yang hanya bisa ditemukan di Brazil. Saya bukan dari Brazil, saya belum dapat Pokemon ini. Nanti mau cari thread teman-teman ya yang dari Brazil. Oke, tadi dia pakai Tropius, saya ganti ke Skarmory gitu ya. Sebenarnya ketika tahu kalau misalkan musuh itu pakai Tropius tadi, walaupun dia tidak super efektif ke Fairy tapi tetap sakit ya, karena dia pakai Razor Leaf itu cepat dan juga sakit, walaupun ngisi ulti lama. Seharusnya saya langsung ganti, tapi saya mau kenapa saya tadi pakai Cleavable dulu, saya mau farm untuk mengisi ultinya. Nah, habis itu saya ganti ke Skarmory yang merupakan counter dari Tropius. Tetapi musuh langsung ganti ke Latias gitu ya. Jarang-jarang yang punya Latias kecuali pemain-pemain lama yang memiliki Latias CP-nya di bawah 1500. Latias ini tipe type Dragon type defense Pokemon, tapi tetap kalau dilawankan sama Cleavable tetap mati ya. Lu lihat darahnya langsung habis.
Oh, di sini lawan memiliki Pokemon terakhir yaitu Registeel. Registeel sini sangat efektif untuk melawan si Cleavable. Maka mungkin setelah ini saya akan switch ke Swampert gitu ya, setelah energinya penuh, atau karena tadi bunderannya yang di sini belum penuh, mungkin Cleavable saya korbankan Cleavable saya di sini ya. Iya, karena belum penuh ya, dan saya masih menyimpan shield untuk Swampert dan juga Skarmory saya. Di sini saya tidak shield karena not very efektif. Mungkin dia pakai flash cannon atau pakai focus blast juga tidak akan mati Skarmory dengan satu tembakan. Saya simpan untuk melawan Tropius tadi ya, si Skarmory-nya. Jadi shieldnya saya simpan untuk Skarmory. Nah, sini kita lihat tuh ya. Wow, Hydra Cannon-nya langsung membuat darahnya si Registeel itu tipis sekali. Nah, di sini Swampert saya berikan kesempatan untuk memberikan ulti sekali. Setelah itu diganti langsung ke Skarmory. Nah, Skarmory di sini langsung memberikan satu Sky Attack-nya, karena tadi saya sudah farm ya, saya sudah farm sebelumnya, langsung saya switch, jadi tidak saya pakai untuk melawan si Registeel tadi ya. Oke, game kelima selesai dengan kemenangan 5-0 ya, dengan memakai formasi tadi. Jadi efektif apabila kalian bertemu dengan lead Pokemon yang mana Pokemonnya itu di counter oleh Pokemon yang kalian pakai pertama, itu menguntungkan sekali bagi kalian gitu. Oke, di sini saya menang 5 kali. Terus hadiahnya itu ada Larvitar. Larvitar ini nanti di akhir tahun mungkin bisa diubah menjadi Tyranitar dengan special move Smackdown. Terima kasih, itu formasi yang saya buat untuk GBL atau Great Battle League. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Jadi tolong dukung channel ini, semoga bisa menjadi channel yang berguna bagi trainers dimanapun, terutama trainers Pokemon Go Indonesia. Salam Pokemon Go, salam trainers.